Kaget dong guys, kirain dapat uang nih, ternyata dapat surat tilangan elektronik. Baru-baru ini ada video tentang surat tilang elektronik yang viral di TikTok dan sekarang udah ditonton lebih dari 3 juta kali. Jadi, adik pemilik akun Eneng Alfi ini kagak sadar kalau ternyata kelakuan berkendaranya direkam oleh mobil patroli elektronik dan suratnya langsung dikirim ke rumah. Tentu, ini adalah peringatan yang serius untuk kita semua pengendara. Jangan sampai kena tilang. Tak hanya kasus Eneng Alif, ada beberapa kasus saat polisi menilang pengendara yang tak kalah viralnya loh. Mau tahu seperti apa? Yuk langsung disimak sampai habis. Proses tilang yang viral pertama ini agak kocak sih sebenarnya. Soalnya sampai membongkar satu kasus perselingkuhan. Wow. Jadi ceritanya, pria asal Thailand ini dikirimi surat tilang elektronik langsung ke rumahnya. Terus, tak hanya ketahuan melanggar lalu lintas karena bonceng seseorang yang tidak mengenakan helm. Ternyata, surat elektronik itu juga membuatnya ketahuan selingkuh. Waduh. Surat itu pertama kali diterima oleh Nyonya alias istrinya. Ia melihat foto seseorang yang tidak mengenakan helm itu adalah seorang perempuan. Namun bukan dirinya. Hal ini tentu aja membuatnya terkejut. Dan suaminya gak bisa berkata-kata selain ketahuan udah membonceng perempuan lain. Sang istri pun lalu membagikan kisah itu melalui Facebook dan menarik banyak perhatian netizen. Sayangnya misteri siapa perempuan itu sebenarnya gak terungkap hingga kini. Jadi penasaran nih. Kamu mungkin berpikir proses tilang elektronik itu hanya berlaku di jalan raya yang padat kendaraan aja kan? Oh, jangan salah. Ternyata ada juga yang baru-baru ini kena tilang hanya karena melintas di persawahan tanpa mengenakan helm loh Pop Gengs. Kejadian yang sempat viral ini dialami sama kakek bernama Panto Suwarno. Pria berusia 59 tahun ini adalah warga Dukuh Ngawen, Kelurahan Sidowarno, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia mengaku kaget syok saat dikabari oleh anaknya yang menerima surat tilang elektronik atau ETLE dari Satlantas Polres Sukoharjo, Jawa Tengah. Akibatnya, ia harus membayar denda sebesar 50.000 karena tidak mengenakan helm. Ia bercerita bahwa pelanggaran lalu lintas yang dialaminya itu bermula saat ia pulang takziah dan ingin menemui buruh taninya di sawah. Setelah itu, karena belum makan, ia pun langsung pulang dan memang ia tidak mengenakan helm. Di saat itulah, Panto tidak menyadari kalau dirinya telah tertangkap kamera ETLE atau ETLE Mobile Satlantas Polres Sukoharjo dan mendapat surat tilang dari kantor pos. Ia juga mengaku akan semakin berhati-hati saat berkendara. Giliran dapat surat tilang. Ada pro dan kontra sih setelah kejadian tilang ini viral. Beberapa warga menilai petugas terlalu berlebihan, bahkan di pedesaan pun ditilang. Tapi sebenarnya yang terjadi, meskipun di area persawahan, sebenarnya lokasi kakek Panto ini masih berada di daerah perkotaan loh. Jadi ada sawah-sawah di tengah perkotaan gitu, bukan di desa ya. Menurut kamu sendiri gimana? Apakah ini berlebihan? Atau sebenarnya di desa, polisi sebenarnya nggak apa-apa kalau pengen menilang juga? Ada yang lebih kacau lagi nih Pop Gengs. Ada seorang polisi yang justru ditilang sama warga. Waduh. Alasannya polisi ini menggunakan motor berplat bodong. Hanya bisa dikonfirmasi ini kendaraan siapa? Saya. Oh, kata Bapak. Awalnya, pria yang bernama Joniar Nainggolan ini menghampiri seorang polisi yang tengah bertugas di pos polisi Simpang Pondok Kelapa, Medan. Joniar dan rekan-rekannya itu mencurigai jika sepeda motor metik yang terparkir di sana menggunakan plat bodong. Ia pun segera mempertanyakan hal itu ke sang polisi. Ia yakin bahwa plat motor yang udah mati ini pajaknya udah mencapai 2,1 juta rupiah. Platnya ini masih pajaknya kalau nggak salah 2,1 juta Pak, nggak bayar-bayar. Setelah dicek, benar bahwa motor itu udah menunggak pajak. Selain itu ternyata polisi ini tidak membawa STNK-nya dan membuat mereka semakin curiga. Perdebatan pun terjadi. Ada STNK, nggak bisa nunjukin STNK, artinya motor ini jangan bawa-bawa lagi dong.
Kalau bapak bawa ini motor ke pos, Berkali-kali mereka mengatakan bahwa jika warga biasa yang keluar tanpa membawa STNK itu pasti udah ditilang. Namun, alih-alih menjawab pertanyaan warga, polisi ini terus mengajak Joniar bersama teman-temannya untuk menyelesaikan semua ini di kantor polisi. Namun, mereka menolak dan tetap meminta polisi itu memberikan penjelasan di tempat. udah secara simbolis, bapak ini kita tilang. Hingga akhirnya, si polisi hanya bisa berjanji untuk membawanya besok karena ia harus melanjutkan kerja. Lah, Kalau bapak makan ini salah lagi loh pak. kasus viral selanjutnya datang dari seorang pengemudi yang kena tilang hanya gara-gara ia membawa sepeda di dalam mobilnya. Sepeda punya siapa? Terserah dia dong. Peristiwa ini terjadi di Jalan Perimeter kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Polisi ini menilang mobil pengendara ini dengan alasan bahwa pengangkutan sepeda di mobil itu nggak bisa asal dimasukkan ke dalam begitu saja. Untuk pengangkutan sepeda, harus menggunakan alat khusus atau yang disebut dengan bracket. Pada bagian dalam hanya untuk mengangkut orang saja. Si pemilik mobil pun balik nanya, kalau dia bakal kena pasal berapa? Dan dijawablah, kalau ia dikenakan pasal tentang daya angkut barang, pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kesalahannya tentang daya angkut barang. daya angkut barang Ada di pasal 307. 307. Padahal ya, si pemilik mobil udah mengatakan bahwa sebenarnya yang ia bawa adalah sepeda rusak dan dibawa untuk diperbaiki. Lagi pula, surat-surat kendaraannya lengkap kok, bawa SIM dan STNK. Namun tetap polisinya ngotot bahwa bagaimanapun keadaannya ia tetap akan memberikan surat tilang. Video ini pun segera viral karena banyak netizen mengaku bahwa membawa sepeda di dalam mobil sebenarnya sah-sah aja. Kasus ini pun mendapat tanggapan langsung dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo. Ia mengatakan bahwa polisi ini salah dalam menerapkan pasal. Jadi sebenarnya pasal 307 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ hanya ditujukan untuk kendaraan truk atau angkutan barang berplat kuning yang membawa orang atau barang yang dimensinya terlalu tinggi atau terlalu besar, sehingga berpotensi membuat kecelakaan. Nah, kalau untuk kendaraan plat hitam, cocoknya itu pakai pasal 283 tentang potensi gangguan konsentrasi pengemudi. Karena itu, Sambodo pun meminta maaf atas perilaku anggotanya dan berjanji memberikan sanksi atas kesalahannya. Wah, kayaknya perlu mendalami pasal lagi ya. Maaf ya teman-teman YouTuber, sorry nih saya bawa sepeda nih. Ngomongin soal tilang menilang, aku jadi ingat anak Madura yang ditilang sampai nangis-nangis ini deh. Loh, Udah salah, ngotot pula, tapi tetap aja nangis. Berikutnya ada video yang tak kalah menghebohkannya. Aku yakin kamu yang pertama kali lihatnya pun pasti ikut geram melihat kelakuan polisi ini. Soalnya, polisi ini dengan seenaknya menilang motor yang baru aja dibeli dan dibawa keluar dari dealer karena tidak memiliki kelengkapan berkas. Namun kenyataannya gak gitu sih. Dalam podcast Deddy Corbuzier, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa narasi mengenai motor itu baru saja keluar dari salah satu dealer motor di kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Pengendara ini sebenarnya sedang melewati kawasan tertib lalu lintas, tapi memutuskan untuk masuk ke halaman dealer karena takut ditilang. Setelah diperiksa, ternyata memang terbukti pengendara ini melakukan pelanggaran. Ia tidak menggunakan helm dan tidak melengkapi surat-surat kendaraannya. Jadi, sebenarnya motor ini bukan sama sekali baru, cuman ngeles aja, Bob Gengs.